The stage is set for the White House talks on the war in Ukraine and late word on who's joining the negotiations. A monster storm will impact millions on the East Coast. Garuda Muda bikin Eropa terhenyak. Indonesia U17 kalahkan Uzbekistan, juara Asia U17. Deli Serdang, Stadion Utama Sumatera Utara bergemuruh saat timnas Indonesia U17 berhasil menumbangkan Uzbekistan U17 dengan skor 2-0. Kemenangan ini menjadi kejutan besar dalam turnamen Piala Kemerdekaan 2025, mengingat Uzbekistan datang dengan status juara Asia U17. Gol Indonesia lahir dari kaki Dimas Adi di babak pertama dan sundulan Muhammad Al-Ghazani pada paruh kedua. Hasil ini tidak hanya memicu sorakan ribuan penonton di stadion, tetapi juga menjadi sorotan dunia sepak bola. Media Eropa menuliskan headline penuh kejutan, menyebut kemenangan Indonesia sebagai salah satu hasil paling mengejutkan di kancah sepak bola usia muda Asia tahun ini. Jalannya pertandingan. Sejak peluit awal berbunyi, Indonesia tampil penuh percaya diri. Mereka langsung menekan dan menguasai lini tengah. Serangan pertama datang melalui aksi sayap cepat yang menusuk sisi kiri pertahanan Uzbekistan. Hanya butuh 17 menit bagi Garuda Muda untuk membuka skor. Dava Zaidan mengirimkan umpan silang terukur yang gagal diantisipasi bek Uzbekistan. Bola jatuh tepat di kaki Dimas Adi yang dengan tenang mengecoh kiper lawan sebelum menceploskan bola ke gawang. Gol itu membuat suasana stadion pecah. Nyanyian supporter makin keras, memberi dorongan tambahan bagi para pemain muda Indonesia. Uzbekistan mencoba bangkit dengan menekan lewat permainan cepat di sayap kanan. Mereka menciptakan peluang lewat sundulan penyerang andalan mereka, namun bola masih bisa diamankan oleh lini pertahanan Indonesia. Indonesia nyaris menambah keunggulan saat Aaron Thomas O'Neal mendapat peluang emas. Ia berhasil melewati bek terakhir dan berhadapan langsung dengan kiper, namun tendangannya masih bisa diblok. Peluang itu membuat para pemain Uzbekistan semakin tertekan. Di babak kedua, Uzbekistan berusaha bangkit. Beberapa kali mereka melancarkan serangan berbahaya, salah satunya melalui tembakan keras dari luar kotak penalti. Namun kiper Indonesia, yang tampil disiplin sepanjang pertandingan, berhasil melakukan penyelamatan gemilang. Puncak euforia datang pada menit ke-68. Dari situasi sepak pojok, bola melambung ke tiang jauh. Muhammad Al-Ghazani, yang berlari dari lini kedua, melompat lebih tinggi dari bek lawan dan menanduk bola masuk ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0 dan stadion pun kembali meledak oleh sorakan. Setelah gol kedua, Uzbekistan terlihat frustrasi. Beberapa kali mereka mencoba membangun serangan, tetapi permainan disiplin lini belakang Indonesia membuat mereka sulit menembus kotak penalti. Hingga peluit panjang berbunyi, skor bertahan 2-0 untuk kemenangan Garuda Muda. Reaksi media Eropa. Hasil mengejutkan ini langsung menjadi berita utama di berbagai media olahraga Eropa. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia, yang selama ini dianggap belum konsisten di level internasional, mampu menumbangkan tim sekelas Uzbekistan yang baru saja menjuarai Asia. Beberapa media menulis bahwa kemenangan ini adalah bukti perubahan besar di sepak bola Indonesia usia muda. Ada pula yang menyebut taktik pelatih Nova Arianto sebagai salah satu faktor utama keberhasilan. Menurut laporan media tersebut, Indonesia menunjukkan permainan modern dengan pressing tinggi, rotasi cepat, dan efektivitas serangan balik. Tidak hanya itu, media Eropa juga menyoroti bagaimana pemain pelapis bisa menjadi penentu. Gol Dimas Adi dan Al-Ghazani menjadi contoh nyata bahwa Indonesia tidak hanya bergantung pada pemain inti, tetapi memiliki kedalaman skuad yang cukup kuat. Bagi dunia sepak bola usia muda, hal ini dianggap sebagai sinyal positif bahwa Indonesia tengah membangun fondasi yang menjanjikan. Arti penting bagi sepak bola Indonesia. Kemenangan ini lebih dari sekadar hasil pertandingan. Bagi sepak bola Indonesia, ini adalah simbol kebangkitan dan pembuktian bahwa pembinaan usia muda mulai menunjukkan hasil nyata. Selama bertahun-tahun, tim nasional usia muda seringkali kesulitan bersaing di level Asia. Namun kemenangan melawan Uzbekistan menegaskan bahwa arah pembinaan kini mulai berada di jalur yang benar. Secara psikologis, kemenangan ini juga memberi suntikan besar bagi para pemain muda. Mereka kini tahu bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar Asia. Kepercayaan diri ini sangat penting dalam perjalanan mereka, baik di turnamen ini maupun kompetisi internasional ke depan. Selain itu, sorotan media global terhadap kemenangan ini berpotensi membuka pintu baru bagi para pemain muda Indonesia. Klub-klub Eropa yang rajin memantau turnamen usia muda mungkin akan mulai melirik talenta-talenta Garuda Muda. Jika hal ini terjadi, peluang pemain Indonesia untuk meniti karir di luar negeri akan semakin besar.
Tantangan ke depan. Meski kemenangan ini layak dirayakan, tantangan berikutnya tentu tidak kalah berat. Indonesia U17 akan menghadapi lawan-lawan lain yang juga kuat di Piala Kemerdekaan. Konsistensi menjadi kunci, karena sebuah kemenangan besar tidak ada artinya jika tidak diikuti performa stabil. Pelatih Nova Arianto menyadari hal ini. Ia menekankan bahwa kemenangan melawan Uzbekistan hanyalah langkah awal. Fokus tim harus tetap terjaga, disiplin dalam latihan, dan tidak larut dalam euforia. Dengan mental yang terjaga, Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Kesimpulan, kemenangan Indonesia U17 atas Uzbekistan adalah salah satu momen paling bersejarah dalam sepak bola usia muda tanah air. 2 gol yang lahir dari kerja keras dan disiplin membuat Garuda Muda bukan hanya meraih 3 poin, tetapi juga penghormatan dari dunia internasional. Media Eropa yang biasanya jarang menyoroti sepak bola Indonesia kini memberikan perhatian khusus. Mereka mengakui bahwa sebuah kekuatan baru sedang tumbuh di Asia Tenggara. Garuda Muda telah mengirim pesan tegas. Mereka tidak lagi hanya peserta, tetapi juga pesaing yang serius. Pertandingan di Deli Serdang itu bukan sekadar laga 90 menit. Itu adalah simbol kebangkitan, optimisme, dan harapan baru. Dari tribun stadion hingga ruang redaksi media internasional, nama Indonesia kini dibicarakan dengan penuh rasa kagum. Dan siapa tahu, inilah awal dari perjalanan panjang menuju panggung dunia yang lebih besar.